Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal dengan nama beliau? Semua orang Islam pasti mengenalnya. Siapa Abu Hurairah itu? Nama aslinya adalah Abdus Syam. Tapi setelah masuk Islam oleh Nabi diganti namanya menjadi Abdurrahman. Karena Abdus Syam itu Abdun artinya hamba, Samsun itu artinya matahari. Lalu diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman, Abdun hamba, Rahman adalah Allah yang Maha Rahman. Tapi orang-orang menjulukinya dengan julukan Abu Hurairah karena kecintaan beliau dengan hewan yang namanya kucing, sehingga orang-orang memanggilnya dengan Abu Hurairah. Tapi Nabi punya panggilan tersendiri, yaitu Abahir. Sama, Abahir, Abu Hurairah itu sama. Tapi Nabi memanggilnya dengan nama Abahir. Dan Abu Hurairah ini terkenal bukan karena beliau seorang yang kaya, bukan karena dia itu seorang panglima perang, ataupun beliau terkenal karena seorang yang punya jabatan ataupun kedudukan. Tapi beliau terkenal karena beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga ilmunya Nabi banyak kita dapat dari beliau. Padahal beliau itu berjumpa dengan Nabi itu tidak lama. Beliau datang ke Madinah kurang lebih ketika usia beliau itu 30 tahun. Waktu itu tahun 7 Hijriah. Sehingga beliau berjumpa dengan Nabi, bersama Nabi kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 tahun itu beliau fokuskan untuk mencari ilmu, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Tapi dalam perjalanan hidupnya akhirnya Abu Hurairah menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau berkali-kali diangkat menjadi gubernur di kota Madinah. Lalu apa rahasia kesuksesan yang dimiliki oleh Abu Hurairah sehingga beliau menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses? Yang pertama, Abu Hurairah itu orang yang sangat sayang dengan ibunya, cinta dengan orang tuanya, terlebih ibunya. Setelah beliau itu masuk Islam, Abu Hurairah itu datang kepada Rasulullah, wa yabki. Dia itu sambil menangis. Lalu Nabi bertanya, ma yubkika, apa yang membuatmu nangis wahai Abu Hurairah? Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, saya ini sudah Islam ya Rasulullah, sedangkan ibuku belum mau menerima Islam. Aku sudah berulang kali mengajak beliau untuk masuk Islam, tapi beliau terus-menerus menolaknya. Itulah yang membuatku menangis. Karena beliau pasrah, beliau tidak tahu lagi apa yang mesti beliau lakukan. Akhirnya Abu Hurairah tadi meminta supaya Rasulullah mau mendoakan ibunya supaya mau masuk Islam. Fada'aha Rasulullah SAW. Maka Nabi pun berdoa supaya ibunya dibukakan hatinya sehingga mau menerima Islam. Suatu ketika Abu Hurairah itu pulang untuk menjumpai ibunya. Di depan pintu beliau mengetuk pintu, lalu beliau mendengar suara orang yang sedang mandi. Ternyata ibunya sedang mandi. Dan ibunya tidak memperbolehkan Abu Hurairah untuk masuk dulu ke dalam rumah sampai ibunya selesai mandi. Setelah ibunya selesai mandi, barulah Abu Hurairah diperkenankan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu sang ibu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung Abu Hurairah itu kaget, terkejut, bangga, gembira. Tiba-tiba ibunya bersyahadat masuk dalam agama Islam. Lalu sang ibu meminta, fa'utta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kamu kepada Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun kembali menjumpai Rasulullah dengan kondisi menangis. Tapi bedanya, kalau yang menangis pertama beliau menangis bersedih, tapi yang kali ini beliau menangis minal farah, karena rasa gembiranya ibunya mau masuk Islam.
Setelah berjumpa dengan Nabi, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, abshir ya Rasulullah, bergembiralah ya Rasulullah, faqad istajaballahu da'wataka, sungguh Allah telah mengabulkan doamu. Wahada ummi, dan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada ibuku sehingga ibuku mau masuk Islam. Dan Abu Hurairah itu punya kebiasaan, ketika beliau mau keluar rumah selalu menjumpai ibunya dan mengucapkan assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab oleh ibunya, waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abu Hurairah mengucapkan salam itu dengan mendekati ibunya, mengucapkan salam itu di depan pintu kamar ibunya. Ketika ibunya di kamar, beliau datang ke kamar lalu mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salamnya itu dengan mendekat. Kalau kita kan enggak, kita di luar rumah, ibu di dalam rumah, lalu kita teriak-teriak, bu, budal assalamualaikum, bu, kula medal assalamualaikum. Tapi Abu Hurairah enggak, beliau mendekati ibunya dan mengucapkan salam. Lalu Abu Hurairah itu juga mendoakan, rahimakillahu kama rabbaitini shaghira, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau dulu mendidikku. Lalu dijawab oleh ibunya, rahimakallah kama barartani kabira, dan semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merawatku, berbuat baik kepadaku di saat aku dalam kondisi sudah tua. Nanti waktu pulang ya gitu lagi, mendekati kamarnya, mengucapkan salam, terus mendoakan. Dan yang kedua, Abu Hurairah itu semangat sekali dalam mencari ilmu. Beliau itu jumpa dengan Nabi cuma 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Tapi dalam masa kurang lebih 3 tahun itu beliau habiskan hanya untuk belajar. Beliau tidak kerja, tidak menikah, padahal usianya sudah 30 tahun. Usia di mana orang itu sudah kerja, mencari jodoh, tapi beliau enggak. Beliau gunakan semua waktunya untuk belajar, untuk mencari ilmu. Kalau beliau kelaparan, bahkan beliau itu sering kelaparan, ya beliau tahan, nunggu sampai ada yang ngasih. Jadi masyhur terkenal Abu Hurairah itu kalau lapar, beliau kalau lapar itu pura-pura mendatangi sahabat yang lain. Beliau itu pernah mendatangi Abu Bakar, pura-pura tanya masalah makna ayat, maksud dari ayat ini apa, tanya. Lalu sama Abu Bakar dijawab, ternyata nggak dikasih makan. Oh, kecewa Abu Hurairah. Dan tujuannya pengen dikasih makan, tanya, terus nanti siapa tahu dikasih, diajak makan. Setelah itu mendatangi Umar bin Khattab, tanya masalah ayat. Setelah itu dijawab oleh Umar bin Khattab. Tapi setelah dijawab, Umar bin Khattab tidak ngajak Abu Hurairah untuk makan, enggak. Kecewa Abu Hurairah itu. Makanya kata Abu Hurairah, sahabat yang paling cerdas itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa kok bisa cerdas Ja'far bin Abi Thalib itu? Karena setiap kali aku datang kepada beliau menanyakan sebuah ilmu, beliau itu enggak langsung menjawab, tapi kata beliau, udahlah kita makan aja terlebih dahulu. Jadi langsung diajak makan. Jadi paham. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengerti perasaan orang lain. Dan Ja'far bin Abi Thalib itu mengerti perasaannya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu datang sebenarnya bukan untuk bertanya ilmu, cuma berkedok bertanya ilmu, tapi pengen minta makan. Nah, ketika Abu Hurairah tadi datang kepada Abu Bakar, tanya tentang ilmu tapi nggak diajak makan. Datang kepada Umar, tanya tentang ilmu, nggak diajak makan. Sampai akhirnya jumpa dengan Rasulullah. Sama Rasulullah itu dipanggil. Lalu masuk ke rumah seseorang. Di situ ada makanan. Ada susu. Sangat banyak sekali jumlahnya. Lalu kata Nabi pada yang punya rumah itu, lah ini untuk siapa? Dari siapa untuk siapa? Kata yang punya rumah, ada seseorang memberinya ya Rasulullah, dan dia ingin memberinya kepada engkau. Jadi ada seseorang ingin memberikan makanan kepada Rasulullah. Abu Hurairah langsung gembira, senang Abu Hurairah itu, wah makan ini. Lalu kata Nabi, Abu Hurairah,
panggilkan ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang yang tinggal di serambi masjid, itu ahlu sufah. Disuruh manggil. Abu Hurairah itu menggerutu, bicara dalam hati, kenapa aku nggak disuruh makan terlebih dahulu? Apakah Rasulullah nggak tahu kalau gini sakit lapar? Kenapa beliau nggak nyuruh aku makan terlebih dahulu, setelah itu baru aku memanggil yang lain? Tapi tentu itu dalam hati, karena Abu Hurairah tak mungkin menolak permintaan Nabi. Akhirnya beliau datang ke masjid, memanggil orang-orang yang berada di serambi masjid untuk datang ke rumah itu. Setelah semuanya kumpul, Nabi kembali meminta Abu Hurairah untuk membagikan makanan tadi kepada orang-orang yang hadir itu. Padahal Abu Hurairah itu sudah nahan lapar itu. Disuruh manggil orang-orang, disuruh mengasihkan ke orang-orang yang sudah hadir di tempat itu. Sampai akhirnya yang tersisa cuma dua, antara Nabi dan Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengambil air susu tadi, lalu mengantarnya kepada Rasulullah. Yang ketika mengantarnya itu, farafa'a ra'sahu ilayya mubtasiman. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya menghadap Abu Hurairah itu sambil tersenyum. Karena Rasulullah itu sebenarnya tahu kalau Abu Hurairah itu menahan lapar, tapi oleh beliau malah disuruh-suruh manggil-manggil, membagi-bagikan. Rasulullah tersenyum. Jadi Rasulullah itu ya terkadang guyon juga, jarak juga, tapi yang jaraknya bertanggung jawab Rasulullah itu, karena tinggal berdua antara Nabi dan Abu Hurairah. Lalu Nabi mengatakan, tinggal aku dan engkau wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sodaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, minumlah itu. Nah, karena tinggal dua orang, akhirnya Nabi meminta Abu Hurairah untuk meminum susunya lagi. Setelah itu minum, mau mengambil lagi, diantarkan pada Nabi, minumlah, disuruh minum lagi, ambil lagi, sama Nabi disuruh minum lagi, sampai Abu Hurairah itu kenyang. Nah, ketika sudah kenyang, beliau mengambil, diberikan pada Rasulullah, barulah Rasulullah meminum susu tersebut. Itulah kisah dari Abu Hurairah itu. Jadi beliau itu fokus untuk belajar ilmu, sampai pernah suatu ketika beliau itu berdoa di masjid. Doanya itu, Allahumma as'aluka ilman la yunsa. Allahumma as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ya Allah, ilmu yang tidak dapat dilupakan. Allahumma as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang tidak dapat dilupakan. Jadi Abu Hurairah itu kalau sudah mendapatkan ilmu susah. Adapun yang ketiga, dengan perjalanan hidupnya yang sangat berat, beliau orang yang miskin, tidak punya apa-apa, dihabiskan untuk mencari ilmu, tapi berkat ilmu itulah akhirnya Allah mengangkat derajatnya, sampai akhirnya beliau itu berkali-kali diangkat menjadi gubernur di Madinah. Namanya gubernur, pastikan kehidupannya kan kaya, uangnya banyak, hartanya banyak. Tapi meskipun dengan harta yang banyak, Abu Hurairah itu tetap memegang prinsip hidup sederhana. Beliau hidupnya sangat sederhana sekali. Bahkan beliau juga punya keluarga, punya anak perempuan. Suatu ketika si anak perempuannya ini pulang ke rumah sambil menangis. Sambil menangis, lalu Abu Hurairah bertanya, kenapa nak engkau menangis? Siapa yang menyakitimu? Laki-laki mana yang tega menyakitimu? Siapa yang membuatmu menangis? Lalu kata putrinya, teman-temanku mengejekku ayah. Kata mereka, aku ini anak seorang pejabat, tapi tidak pernah sekalipun memakai perhiasan emas. Jadi Abu Hurairah tidak pernah memakaikan perhiasan kepada putrinya. Jadi penampilannya biasa saja, tidak pakai perhiasan, tidak pernah pakai skincare, kulitnya ya biasa-biasa saja, apa adanya, padahal anak seorang pejabat. Lalu kata Abu Hurairah, ya bunayya, wahai anakku, qulilahunna, katakanlah kepada teman-temanmu semua itu, inna abi yakhsha alayya kharral lahab, sesungguhnya ayahku, katakan pada teman-temanmu nanti, kalimatnya gini, inna abi yakhsha alayya kharral lahab,
Sesungguhnya ayahku takut kalau sampai aku terkena api neraka. Jadi Abu Hurairah tidak memakaikan perhiasan kepada anaknya karena Abu Hurairah takut, khawatir jika sampai anaknya nanti terkena api neraka sebab perhiasan yang dikenakannya. Meskipun seorang perempuan bolehlah memakai perhiasan, tapi Abu Hurairah khawatir. Awalnya memakai perhiasan yang lumrah, yang wajar, tapi nanti akan timbul keinginan memakai lebih banyak, memakai lebih mewah. Akhirnya punya keinginan untuk tampil cantik di depan orang lain, menampakkan perhiasannya. Abu Hurairah tidak ingin seperti itu. Nah, untuk menjaga itu semua, beliau sama sekali tidak memakaikan perhiasan kepada putrinya. Bukan karena beliau pelit, tidak, tapi karena khawatir anaknya nanti terjerumus kepada cinta kepada perhiasan sampai akhirnya membuatnya lupa akan jati dirinya, sehingga hal itu menyebabkan dia mendapatkan siksa berupa api neraka.